Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dalam video kali ini dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan video ini, marilah kita bersama bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Video kali ini akan membahas tentang penataan dan pengamanan berkas. Dari sisi pengertian, bahwa definisi dari penataan berkas itu adalah kegiatan mencari, menyusun, menata dengan baik dan sistematis data-data atau informasi untuk dapat ditemukan kembali dengan mudah jika dibutuhkan. Sementara dalam definisi yang lain, pengertian menurut Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari dua definisi di atas, sebetulnya maksudnya adalah sama, tetapi penguraian dari sisi penataan berkas itu lebih mengarah kepada perluasan makna dan artinya. Ada beberapa tujuan penataan berkas, yaitu pertama, berkas dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Yang ketiga, efisiensi penggunaan ruangan dan peralatan. Yang keempat, menunjang terlaksananya penyusunan berkas berdaya guna. Yang kelima, menjaga kerusakan. Kita lanjutkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melindungi berkas. Aspek pertama adalah penempatan. Penempatan berkas yang baik akan mampu melindungi berkas dari berbagai gangguan. Penempatan terkait dengan suhu udara dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, yaitu akses. Akses seperti kunci pengaman. Akses bisa memberikan hak seseorang untuk menggunakan informasi. Yang ketiga, pengkodean. Pengkodean yang dimaksud adalah kode yang tertulis dalam berkas menunjukkan informasi di dalamnya. Kode hanya bisa diketahui oleh pihak terkait saja. Kemudian yang keempat, daya tahan. Daya tahan merupakan sebuah arsip harus memiliki daya tahan sangat tinggi dari sisi kualitas bahan dan daya tahan terhadap waktu, suhu panas, serta faktor lainnya. Kita lanjutkan kembali bahwa faktor penyebab kerusakan berkas itu ada beberapa macam. Pertama, faktor biologi. Faktor yang menjadi penyebab kerusakan arsip karena bakteri. Faktor biologi ini seperti mikroba, lumut, dan serangan-serangan lainnya. Unsur-unsur biologi tersebut umumnya dapat hidup subur dengan menumpang pada arsip dan peralatan lainnya. Selanjutnya, faktor fisika, yaitu faktor-faktor penyebab perubahan karena sinar ultraviolet. Faktor fisika ini seperti cahaya, panas, dan air. Energi panas di ruangan penyimpanan menyebabkan berkas bisa menjadi rapuh ataupun rusak. Selanjutnya, faktor kimia. Zat kimia yang masuk ke ruangan penyimpanan dan mengenai arsip bisa menyebabkan arsip itu menjadi rusak atau berkas itu menjadi rusak, seperti gas asidik, penyemaran atmosfer, debu, tinta, atau gas asidik ini menyebabkan kentar, lentur, dan ketas terhadap berkas yang disimpan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang tidak bisa diduga, yaitu perkara yang tidak bisa diprediksi dan diduga sebelumnya oleh manusia.
Faktor yang tidak bisa diduga ini seperti banjir, kebakaran, dan kerusakan lain akibat perbuatan manusia itu sendiri. Kita lanjutkan penyimpanan berkas. Penyimpanan berkas ini yang pertama sistem abjad. Sistem abjad adalah penyimpanan yang didasarkan urutan abjad. Jadi pemberian kode arsip dengan menggunakan abjad, misalkan dari A sampai Z. Kode abjad diidentik nama dari orang, organisasi, atau bisa badan yang sejenis lainnya. Sistem ini biasanya diterapkan untuk penataan kartu pasien misalkan, dan kartu nama klien dari perusahaan, perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian sistem numerik atau sistem nomor adalah dalam penyimpanan berkas, maksudnya berkas yang akan disimpan diberikan nomor kode dengan angka-angka. Sistem ini biasanya diterapkan dalam perusahaan asuransi, perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem alfanumerik, yaitu sistem penyimpanan berdasarkan kombinasi huruf dan angka. Berarti ada gabungan huruf dengan angka. Kode huruf menunjukkan informasi tentang isi file tersebut. Kode angka menunjukkan informasi tentang letak file tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem kronologis. Sistem kronologis adalah sistem yang didasarkan pada urutan tanggal pada waktu arsip tersebut diterima. Sistem ini biasanya diterapkan pada tagihan, lembaran pemesanan, atau tagihan lainnya. Kita lanjutkan perawatan dan pemeliharaan berkas. Maksudnya adalah upaya untuk melestarikan kandungan informasi. Dalam upaya melestarikan bentuk aslinya agar dapat digunakan secara optimal. Karena berkas merupakan temuan informasi yang dapat mempertahankan hak milik perorangan atau komunitas dan bisa dalam bentuk instansi. Berikut beberapa faktor yang diperhatikan dalam perawatan berkas. Yang pertama, membersihkan berkas secara rutin dan berkala. Maksudnya adalah berkas, dokumen, ataupun arsip tersebut harus diperiksa secara rutin atau ditetapkan jadwal, waktu pemeliharaannya, waktu pemeriksaannya. Yang kedua, menghilangkan noda dan bercak. Yang ketiga, penanganan berkas basah atau lembab. Hal ini tentu bisa disebabkan oleh suhu ruangan yang terkadang panas, bisa menyebabkan munculnya butiran-butiran air, sehingga menyebabkan beberapa dokumen ataupun kertas yang tidak tahan dengan suhu yang tinggi ataupun suhu yang agak lembab, maka arsip tersebut bisa menjadi rusak. Kemudian yang keempat, pemulihan kertas yang sudah berwarna berubah ataupun berubah warna. Terlalu lama arsip itu disimpan atau berkas itu disimpan, jika bahan dokumennya itu mengalami kualitas yang rendah, maka mengalami perubahan warna. Maka hal tersebut perlu dipindahkan ataupun perlu diarsipkan ulang kembali. Kemudian yang kelima, memperbaiki berkas yang berlobang atau robek. Ini tentu disebabkan oleh lamanya penyimpanan berkas tersebut yang membutuhkan waktu 5 atau sampai 10 tahun, tentu mengalami robek ataupun berlubang yang disebabkan oleh beberapa serangga yang memakan dari dokumen tersebut. Yang keenam, memberikan perlindungan pada berkas untuk menghindari kerusakan fisik. Jelas pasti. Yang ketujuh adalah melapisi bagian berkas agar menjadi lebih kuat dan tahan. Ini adalah bisa dilakukan dalam bentuk proses laminating. Maka bahan-bahan dari berkas tadi akan menjadi lebih kuat dan tahan lebih lama. Itulah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan berkas dan pemberkasan dari penataan dan pengamanan berkas yang kita pelajari ataupun kita pahami dari video ini. Semoga bermanfaat, memberikan
pemahaman yang lebih ringan dan mudah dipahami bagi siapa saja yang mendengarkan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya yang bersifat membangun. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua dan channel ini terus berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.